Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perintah mencari nafkah. Perintah mencari nafkah diriwayatkan juga dalam hadis Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa innan nabi Yallahu Dawud alaihi wasallam kana yakulu min amali yadihi. Artinya, tidak ada seseorang pun yang memakan satu makanan yang lebih baik dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi wasallam memakan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari dari Al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir. Dan selanjutnya yaitu pengertian bekerja. Dalam Al-Quran digunakan beberapa istilah yaitu amal, kasab, sahforo, dan ajar. Bekerja berasal dari kata kerja. Dalam perspektif Islam, bekerja bukan hanya untuk mencari materi untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau kebutuhan kehidupan, tetapi juga implementasi dari akidah dan merupakan bagian dari ibadah. Dan laki-laki yang sudah balik diwajibkan untuk bekerja karena bekerja merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pijakan hukum tentang disyariatkannya mencari nafkah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli a'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabar rajulu kasban atyaba min amili yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa alihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah. Yang artinya, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, ataupun pembantu adalah sedekah. Kemudian Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholawatu fa'antasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa'adkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu untuk mencari karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Selanjutnya, macam-macam pekerjaan. Secara umum, dalam perspektif Islam, pekerjaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pekerjaan ibadah. Pekerjaan pertama harus ditunaikan oleh seorang muslim adalah beribadah. Beribadah baik itu ibadah madah maupun ghair madah. Pada dasarnya, itu semua adalah sebuah pekerjaan. Beribadah sesuai yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pekerjaan utama seorang muslim yang harus dilakukan. Pekerjaan kedua yaitu pekerjaan dakwah. Berdakwah artinya menyeru pada kebaikan atau ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran adalah pekerjaan kedua yang harus dilakukan. Dengan bekerja sebagai dai, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberuntungan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Terakhir yaitu pekerjaan ketiga, pekerjaan profesi. Jadi, setiap muslim hendaknya memperhatikan bidang dan lapangan profesi yang akan dipilihnya. Kenyataannya,
menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia terdapat pada sejumlah pekerjaan haram dan tercela yang bertentangan dengan etos kerja Islami, seperti judi, pelacuran, jual minuman keras, dan sebagainya. Selanjutnya, yang berhak mendapatkan nafkah yaitu yang pertama, nafkah diri sendiri. Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain. Untuk yang kedua, nafkah seseorang terhadap orang lain. Nafkah seseorang terhadap orang lain, kewajiban nafkah terhadap orang lain menurut kesepakatan ahli fikih ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya nafkah. Yang pertama, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan. Untuk hikmah bekerja keras, yang pertama, mengembangkan kemampuan diri, bakat, minat, ataupun hal lain. Yang kedua, membentuk diri yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, mengangkat derajat dan martabat. Untuk yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Untuk yang kelima, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh semua suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal itu tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah. Jadi cukup sekian kami dari kelompok 1, perintah mencari nafkah atau bekerja, yang beranggotakan Emilia Rizky Salsabila, Niken Putiana Dewi, dan saya sendiri dan saya tutup. Allahumma biqla aqwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.